Sidang kasus perceraian antara Yama Carlos dan Arifita Dwi Putri masih terus berlangsung. Kemarin sebelum datang ke Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, Yama Carlos mencoba mendatangi apartemen milik sang istri di kawasan Cibubur, Jawa Barat. Yama datang sekitar pukul 3 dini hari, namun hasilnya nihil. Yama tak bisa masuk apalagi bertemu dengan buah hatinya. Nah, akhirnya saya harus mendatangi tempat ini yang sudah saya pantau dalam beberapa minggu terakhir, ya, yang dia pikir, yang mereka pikir saya tidak pernah tahu tempat ini, padahal saya sudah tahu, tapi saya masih tahan-tahan itu semua karena saya masih berpikir jauh lah. Cuman karena mereka udah keterlaluan, menurut saya si perempuan itu udah keterlaluan dan mereka juga keterlaluan, ya. Jadi saya harus mendatangi tempat ini tuh dari jam 3 malam, jam 3-an malam. Tapi karena saya sadar diri, saya harus minta izin kepada pihak manajemen tempat ini, yaitu security, sampai chief security-nya pun turun tangan. Tujuan saya cuma satu, ingin bertemu Marco, barang 1 jam aja. Itu anak saya loh, anak saya, anak kandung, dan negara belum ada keputusan, ya. Tapi si perempuan itu dan pihak sana tidak memberikan saya akses. Dari saya dikawal security, maksudnya bukan dikawal tapi didampingi, karena kan saya harus menghormati tempat ini. Sampai chief security-nya ketok pintu ke kamar si perempuan, itu nggak dibukain. Padahal tujuan saya cuma satu, saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma pengen ketemu anak saya, mau meluk aja, nggak mau ngapa-ngapain. Yang udah mereka tahan selama 3 bulan, mereka ya, bukan hanya si perempuan itu, tapi mereka. Ini ketakutan saya aja ya, saya akan ditutup aksesnya sama dia gitu. Dan itu pernah terjadi? Pernah terjadi. Bahkan anak saya ulang tahun, saya pun sama sekali tidak dikasih akses untuk telepon atau video call. Kemarin Marco ulang tahun tanggal 23 April, saya kasih video call untuk karena ulang tahun. Si perempuan kan tadi terdengar kan waktu saya minta bala bantuan, minta bala bantuan kepada yang biasa ngawal dia. Yang biasa ngawal dia ini oknum berseragam, oknum berseragam. Saya masih berbaik hati nih, tidak mau menyebutkan nama dan dari mana. Tapi harus saya pastikan oknum berseragam meminta bala bantuan. Nah, oknum berseragam ini tidak punya sprint yang resmi untuk mengawal siapapun. Itu. Tidak punya sprint resmi untuk mengawal siapapun, termasuk mengawal si perempuan itu, termasuk mengawal anak saya. Nah, si perempuan kan supaya dia ada pembelanya kan, itu. Nah, makanya saya mohon atensinya kepada pihak yang berwajib, itu dugaan itu. Yama mengaku rindu dengan anaknya, sebab sejak kasus perceraiannya mencuat, anaknya memilih tinggal bersama sang istri. Arifita memang membawa anaknya sejak gugatan cerainya terhadap Yama belum dipenuhi. Sidang kasus perceraian Yama dan Arifita sendiri diwarnai perang sengit dengan tuduhan perselingkuhan. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk memisahkan. Bahkan sudah berkali-kali saya bilang, ini Marco saya bawa, saya amankan karena saya refleksi dengan kejadian-kejadian sebelumnya, yang mana bapaknya duluan lah yang membawa anak dan saya dipisahkan, dan saya nggak mau itu terjadi lagi gitu loh. Masa saya harus menjelaskan ke masyarakat kenapa saya bawa dua kali bawa Marco? Yang pertama tuh hitungan hari, yang kedua tuh memang tuh agak lama tuh, sebulanan tuh. Dulu saya bawa Marco itu saya karena atas kelakuannya dia,
Yama menuding istrinya telah menjalin asmara terlarang dengan artis inisial R. Setelah mediasi gagal dan sidang terus berlanjut, sidang antara Yama dan Arifita nampaknya akan lebih pelik. Rencananya sidang akan dilanjutkan pada tanggal 8 Juni mendatang dengan agenda replik. Sidang akan berlangsung alot karena akan diwarnai perebutan aset alias harta gono gini, juga perebutan anak. Saya akan selalu tahu di mana Marco berada. Dan itu bukan cuman omong kosong, cuman kan saya masih memberi pihak perempuan dan mereka pihak perempuan dan mereka yang bersekongkol, diduga ada persekongkolan. Itu mau memberikan akses saya sebebas mungkin untuk bertemu Marco, cuman nggak tahu diri mereka ini kan. Karena saya tahu perceraian ini pun yang lebih sakit itu di anak, bukan saya atau bapaknya. Pasti yang lebih terluka hatinya adalah anak. Yang jadi korban adalah anak. Jadi itu juga berat di saya. Saya mau, keinginan saya itu besar, harapan saya adalah kita berakhir dengan baik-baik. Omong kosong, udah saya jawab dulu, omong kosong. Dia tinggalin rumah ketika saya lagi ada di Garut. Dia tinggalin WhatsApp panjang lebar, intinya dia tinggalin rumah, bawa Marco, dan saya disuruh tunggu surat gugatan cerai. Yang nggak baik-baik siapa? Kalau dia perempuan atau istri yang baik, kalau dia memang mau cerai, tunggu suaminya pulang dulu dari Garut. Selain bahtera Yama dan Arifita yang sudah di ujung tanduk, luka batin dan luapan kekecewaan antara Inara Rusli dan suaminya Virgon Tambunan juga tampaknya akan sulit terekat kembali. Inara bahkan sudah memaklumatkan siap untuk segera bercerai dari Virgon. Bahkan di tengah isu gugatan cerai yang tengah memanas, muncul sebuah kejutan yang bikin geger warganet hingga Inara terkaget dibuatnya. Ya, pada Instagram stories miliknya tiba-tiba saja beredar undangan pernikahan Inara Rusli dengan seorang pria. Dalam Instagram stories tersebut terlihat Inara akan menikah dengan pria bernama Didi Pradana. Pada undangan yang beredar termaktub jika pernikahan akan dihelat pada tanggal 12 Juni 2023 mendatang. Saat mengetahui undangan tersebut, Inara langsung bereaksi dengan membubuhkan pertanyaan. "Apa ini?" tulis Inara merespon undangan yang beredar. Lantas apa tanggapan Inara kepada tim Gospot? Benarkah ia tahu penyebar undangan tersebut? Saat undangan pernikahan yang beredar belum bisa dipastikan, tampaknya ada saja oknum warganet yang hendak mengail sensasi dari heboh kasus perceraian Inara dengan Virgon. Namun tak mau larut dengan semua masalah yang melanda, Inara kini mulai berusaha tampil mandiri dengan bekerja keras. Setelah menerima tawaran kerja dari Dr. Richard Lee sebagai brand ambasador perusahaan kecantikannya, belum lama ini Inara langsung terbang ke Makassar guna melakoni pekerjaannya sebagai brand ambasador. Lantas apa saja kegiatan yang dilakoni Inara di sana? Hai semuanya, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Makassar. Agenda hari ini kita mau ngapain nih, Dok? Kita mau ke Athena Makassar, kita mau opening, jadi pindah tempat yang lebih baru, lebih besar, lebih luas, bareng brand ambasadornya langsung. Tapi kita mau makan dulu, opening, potong pita, terus kita besok baru kita ada rame tuh, ada banyak pasien, ada Ustadz Maulana juga datang. Masya Allah, asik, alhamdulillah ketemu lagi sama Ustadz Maulana.
Seneng banget sih, seneng banget pastinya kerja lagi. Ini tuh bener-bener kerja rasa jalan-jalan gitu. Jadi nggak kerasa kerja. Kunjungan tadi have fun banget ngeliatin kliniknya sebesar ini gitu. Terus bener-bener ruangannya semuanya wangi, semua staff-staffnya juga ramah, masya Allah, alat-alatnya juga canggih-canggih. Jadi wow, amazed banget deh. Berawal dari di telepon Ustadz Dery disampaikan, dan saya juga pertama kali saya curhat dengan istri saya, terus istri saya yang ngomong pertama kali ya, ini adalah simbol yang tepat banget, dia bilang. Yang seperti Inara ini banyak banget katanya. Inara masih mending bisa berbicara, masih ada media sosial, tempat bercurah. Banyak di luar sana itu yang nggak bisa. Kadang kita sudah dizolimin, sudah ditinggal, sudah diselingkuhin, tapi kita masih mengharapkan sesuatu. Kenapa? Karena tempat kita, ini bukan hanya Inara saya ngomong ya, banyak semua orang ya. Kenapa? Karena kita tergantung pada satu orang, tergantung pada suami. Kalau nggak dikasih nafkah dengan dia, ya kita nggak bisa hidupin anak-anak kita. Jadi kayak serba salah gitu. Satu sisi kita marah, tapi di sisi kita ketergantungan dengan beliau ya. Nah, ini adalah suatu simbol sih, dimana simbol kayak gini punya kita harus, saya ingin berbicara dengan masyarakat, kita mau bantu orang-orang seperti ini punya, supaya apa? Supaya ini menjadi simbol wanita yang kuat, wanita yang gak tergantung dengan orang lain. Inara tak hanya melakoni pekerjaan, selama di Makassar, ia juga menyempatkan diri jalan-jalan sambil kulineran. Nah, kita sudah sampai di tempat makan, ini tempat makan khas Makassar, Palu Basah Serigala. Aku baru dengar palu basah. Taunya palu butuh sama ini. Ini palu basah ini enak. Cobain cicip. Menurutku sih enak. Kita mau lihat nih seleranya Inara cocok nggak nih? Aku palu basah sih sop aja. Sama tadi palu basah juga kan memang di sini spesialisnya kan palu basah. Jadi aku penasaran karena memang sebelumnya belum pernah. Ini baru perdana nih kesini. Palu basah serigala. Jadi ini kalau aku punya isinya kikil sama daging. Terus dikasih kuning telur juga tadi dok pecahin kan. Tapi nggak rasa amis ya? Enggak. Surprisingly enggak amis. Baru ini aku nyobain makan soto pakai serundeng. Biasanya kan ayam goreng, daging goreng gitu kan. Telur, kuning telur. Tapi dia nggak amis. Sampai kuning telur tuh nggak amis, tapi jadi kayak kental, jadi kayak lebih rich gitu ya, jadi lebih kaya ya, lebih creamy. Kerja sambil jalan-jalan, sambil kuliner, itu sih seperti apa ya, dream job ya mungkin ya, kayak passion yang menghasilkan. Bekerja di lapangan dari kota ke kota setelah sekian tahun menjadi ibu rumah tangga, jelas butuh penyesuaian diri. Namun sekuat tenaga, Inara akan melakoni semua pekerjaan yang dibebankan padanya. Semua dilakukan demi anak-anaknya. Ya hidup harus terus berjalan, anak-anak aku juga masih harus membutuhkan pendidikan yang baik, pendidikan terbaik dan makanan yang bergizi pastinya, vitamin yang berkualitas dan semuanya gitu. Jadi dan semua itu kan membutuhkan biaya yang nggak sedikit ya. Jadi ya ada harga yang harus aku bayar lah di situ demi mereka. Meski sudah tegar melakoni kesendirian, namun Inara masih harus bersiap diri melakoni sejumlah sidang kasus gugatan cerai sang suami. Apalagi setelah mediasi gagal, Virgon yang sudah merevisi tuntutan akan segera memasukkan gugatan hak asuh anak. Lantas seperti apa persiapan Inara menghadapi gugatan kubu Virgon? Harapannya supaya bisa menjadi motivasi buat perempuan di luar sana yang mengalami hal yang serupa yang dengan aku alamin, supaya kalian juga bisa dapat kekuatan, kita bisa saling menguatkan satu sama lain, bahwa sebesar apapun masalah dalam rumah tangga kita tidak menjadikan dunia kita tuh berakhir. Jadi tetap harus semangat, tetap harus berhikmat supaya kita menjadi orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa.